Jadi baik, perkenalkan, saya Milton Pemudang. Pada kesempatan ini saya akan membuat database dengan nama perpustakaan, di mana pada database nanti ini akan memiliki beberapa tabel, yakni yang pertama ada tabel buku, kemudian ada tabel anggota, kemudian ada tabel petugas, kemudian ada tabel transaksi. Nantinya tabel-tabel ini akan akan dihubungkan satu sama lain, di mana yang akan dihubungkan itu adalah dengan tabel transaksi, di mana di tabel transaksi akan ada kode buku, kode petugas, kode anggota, kode petugas, kode buku, kode anggota, sama akan dihubungkan ke tabel transaksi. Kemudian nanti kita akan menginput di beberapa tabel, yakni kita akan menginput data di tabel buku, kemudian lagi nanti kita akan menginput data ke tabel anggota dan juga tabel petugas, dan yang terakhir transaksi. Kemudian kita akan menambahkan data ke tabel buku, kemudian kita juga akan menambahkan ke tabel anggota, tabel petugas, tabel transaksi, dan nantinya kita akan memodifikasi tabel buku, anggota, dan petugas. Nanti di tabel buku kita akan mengganti nama buku dengan kode buku book 01 menjadi tips trik desain grafis. Begitu juga tabel anggota dan tabel petugas. Nanti kita akan mengambil data-data dari beberapa tabel dengan perintah cross join, baik itu inner join, left join, dan right join. Untuk itu kita langsung saja masuk ke MySQL. Yang pertama itu kita akan membuat database menggunakan perintah create database perpustakaan, dan kemudian nanti kita akan menggunakan use perpustakaan agar database tersebut digunakan. Kita jalankan perintah ini. Perintah ini sudah jalan. Kemudian di sini hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat database buku. Untuk itu kita langsung copy saja filenya. Di sini ada kode buku, nama buku, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dengan tipe data yang berbeda-beda dan panjang dan lebar masing-masing field. Copy, masuk lagi, kita paste saja di sini. Di sini kita akan menggunakan perintah create di mana di tabel buku akan ada nanti kita akan kita modifikasi saja kode buku panjang, kode buku dengan tipe data varchar panjang 7 not null default dot null, kemudian nama buku, dan titik koma, penerbit, terbitnya. Kemudian kita membuat primary key dari tabel buku, yaitu primary key adalah kunci utama dalam sebuah tabel. Kita menggunakan constraint buku
Setelah itu kita jalankan. Tabel buku sudah jadi, kemudian kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel kita akan membuat tabel anggota lagi. Kita copy saja fieldnya. Kita akan membuat perintah create tabel anggota. Sini kita akan menambahkan foreign key-nya. Kemudian kita constraint. Ketika anggota di sini bebas untuk namanya, terus saja ketika anggota, terus perintah primary key untuk tabel anggota adalah kode anggota. Ya, pastikan field yang ada di sini sama dengan field yang ada di sini. Kemudian perintah ini kita jalankan. Kemudian kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel petugas. Kita copy saja fieldnya, kita create tabel petugas. Paste saja, kemudian kita enter, juga kita enter. Nah, di sini kita akan membuat lagi tugas pacar jabatan. Jangan lupa titik. Oke, kemudian kita akan membuat tabel transaksi.
kita jalankan. Nah, kemudian ini tabel-tabelnya sudah jadi. Kita ke modul. Nah, kemudian kita akan memodifikasi tabel transaksi dengan menambahkan foreign key agar tabel saling terhubung. Kita akan masuk ke perintahnya. Di sini kita akan pada tabel transaksi kita akan menambahkan foreign key dari masing-masing tabel. Kita gunakan alter tabel transaksi ini constraint. Sini namanya bebas, primary key, foreign key, FK buku kita foreign key, kode buku, referensinya itu ke buku. Kemudian dia akan mengakses kode buku. Kita akan coba. Kemudian kita akan membuat foreign key lagi untuk si tabel anggota. Ini kita copy saja, copy saja yang titik komanya. Di sini kita akan ganti FK anggota. Di sini kode anggota, terus referensinya itu ke tabel anggota. Dia akan mengakses field kode anggota. Kita jalankan dan berhasil. Terus kita copy lagi untuk si tabel petugas. Ini jadi petugas. Di sini kode petugas. Pastikan sama ya. Di sini kode petugas juga. Di sini referensinya itu ke tabel petugas. Siap. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Untuk mencek apakah tabel-tabel tersebut sudah jadi, kita akan cek. Kita refresh kita ke perpustakaan. Ini sudah jadi ya teman-teman. Terus sudah jadi juga, petugas juga sudah jadi, transaksi juga sudah jadi sih. Di sini adalah foreign key dari masing-masing tabel kode, tabel buku, anggota, dan petugas. Untuk melihat itu kita indeks ke indeks. Nah, ini sudah ada ya. Ini dimana sudah ada semua. Ini adalah tabel transaksi, dimana primary key-nya di situ adalah kode buku, foreign key-nya dia adalah kode buku. Begitu juga dengan anggota dan kode petugas. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita akan kita akan menginput ke masing-masing tabel. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan menginput
data-data ini ke masing-masing tabel. Di sini kita copy saja. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Di sini kita ketikkan perintah insert into buku. Sini kita ini semua. Kemudian value-nya dia itu kita ketikkan di sini. Harus berurut ya teman. Kalau seandainya di sini kode buku, berarti di sini kode buku. Jadi dia harus terurut. Ini kita input lagi. Ya. Ini. Kemudian lanjut ke data yang kedua. Setelah mengetiknya, kita jalankan. Oh, ya salah. Oh, di sini karena formatnya, karena tipe datanya datetime, berarti kita harus menulis lengkap format tanggal dan waktu. 9
07 07 06 Kemudian kita jalankan ulang. Sudah berhasil. Kita masukkan lagi untuk si tabel anggotanya. Kita copy lagi. Kemudian kita akan menginsert pada tabel anggota. Di sini kita insert untuk anggota. Kita pilih lagi anggota. Oh sorry. Ini kita ke sini. Alamat dan status anggota. Anggota yang value terus nanti
jalankan. Ini sudah ada error ternyata. Kita akan cek errornya itu ada di sini. Seharusnya ini tidak ada underscore koma. Kemudian kita jalankan lagi. Sudah berhasil. Kemudian kita akan menginsert data pada tabel petugas. Ctrl C. Kita insert untuk petugas, masukkan di sini teman-teman. Ctrl V, di sini kode petugas. Terus kita cek jembatan. Perbaiki. Satu. Terus ini. Oke. Sini petugasnya. Oh, seharusnya ini di sini teman-teman. Video terlebih dahulu. Musim. Tab. Stop. Lampu. News. Kemudian di sini kita akan jalankan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita insert ke tabel petugas. Selanjutnya kita akan menginsert data ke tabel transaksi. Insert transaksi, kita masukkan di sini.
sini kode transaksi, koma jenis transaksi, kode anggota, kode buku, terus ini jangan lupa koma, kode petugas. Kita akan, kemudian di sini keyword value. Oh sorry, kita akan di sini yang value. Jam. Perhatikan ini harus menjadi book 04 titik ini koma, terus kita akan kemudian letakkan set. Lanjut ini book 03 yang kode petugas tik book 02 01 tik oke, kemudian oke, kemudian kita jalankan. Oke, di sini error. Kita akan memperbaiki errornya. Data too long, berarti di field jenis transaksi
panjangnya cuma 10, sedangkan yang kita input itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah untuk mengganti panjang dari jenis transaksi. Kita akan menggunakan alter tabel transaksi. Kita cek kolom, jenis transaksi, kolom terus kita ini jenis transaksi, ini transaksi. Terus panjang tipe data kita rubah jadi 20. Oke, ini masih error. Tipe datanya kita varchar juga. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut lagi untuk menginsert ke transaksi. Ternyata masih error. Nah, di sini errornya karena si kode buku pada tabel buku itu itu sudah book 00 book OOK 02, sedangkan di sini kita tidak samakan ke tabel transaksi sehingga dia error. Untuk itu di sini kita gunakan 0, di sini juga 0, sehingga ketika kita jalankan dia berhasil. Di sini akan menambahkan data baru baik pada tabel anggota, petugas dan si tabel buku nantinya. Di sini kita akan masukkan dulu insert pintu buku maksudnya buku, kemudian ini kita akan memasukkan data kopas saja, kita ke query tadi, kita paste di sini, kemudian koma sini. Tahun terbit, jumlah, oke, value-nya itu apa saja, value, terus value data baru yang kita masukkan itu adalah buku kosong, kode buku, kemudian judul buku, nama buku, terus tahun penerbit, karena tipe data dari tahun terbit adalah datetime, berarti di sini kita kasih lengkap 200906 lah, kemudian koma, kita oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan, sudah berhasil. Kita akan lakukan hal yang sama baik di tabel anggota,
tabel petugas maupun tabel transaksi. Kemudian untuk melihat hasilnya kita akan ke tabel anggota. Kita akan melihat ke tabel buku maksudnya. Kita lihat. Nah, di sini akan ada data baru. Ada data baru yaitu kode dengan kode buku BOOK 06. Kemudian kita akan memasukkan data baru ke tabel anggota. Kita jalankan. Di sini akan terlihat ada data baru di tabel 06 di tabel anggota. Kemudian juga kita akan insert data di tabel petugas. Oke, kita lihat di tabel petugas. Ini akan ada data baru. Data barunya itu adalah ini. Kemudian kita masukkan lagi ke transaksi. Jalankan. Sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data-data baru baik itu di tabel buku, tabel anggota, tabel petugas, dan transaksi. Kemudian hal berikut yang kita lakukan sesuai nomor, kita akan mengganti nama buku dengan kode 00 book 001 menjadi tips trik desain grafis. Berarti di sini kita akan menggunakan perintah update. Di sini kita akan menggunakan perintah update. Kita masuk ke query-nya. Berarti di sini kita untuk melihatnya kita akan kopas terlebih dahulu. Kita masuk pada query. Di sini kita akan menggunakan perintah update. Tabel buku. Kita akan set sini berarti nama sebelum itu kita paste dulu di sini. Kita akan insert nama buku, set menjadi di sini di sini menjadi tips trik desain grafis. Kemudian kita gunakan keyword where kode buku. Nah, di sini karena suruhnya itu kita akan mengganti nama buku dengan kode buku 00 book 01 menjadi tips desain grafis, berarti referensinya dia itu adalah kode buku tersebut. Di sini kita akan pada perintah ini kita akan set nama baru dari buku tersebut. Kemudian referensinya itu berada di kode buku, sehingga di sini kita akan tulis sini kita hapus saja, kemudian kita jalankan. Oke, untuk itu kita cek lagi di tabel buku apakah sudah berhasil.
ini sudah jadi. Ini adalah hasil dari perintah yang kita sudah jalankan. Dan kita close, terus lagi. Kemudian kita juga akan mengupdate ganti prodi anggota dengan nama Budi Handri menjadi PMT. Artinya kita akan mengganti ini prodi dari si Budi Handri menjadi PMT. Nah, kemudian kita ke query, kita update anggota berarti anggota kita save prodi, set prodi. Ini yang kita akan ganti adalah PMT. Kemudian kita referensinya itu where kode anggota. Nah, kode anggota dari si anggota dari si Budi Handri ini adalah A001, sehingga yang kita set di sini ya, yang kita masukkan di sini adalah A01 titik koma, sehingga kita akan jalankan berhasil. Nah, kita sudah berhasil. Belum jalan, masih tif ya teman-teman. Seharusnya kan ini cek ulang lagi. Seharusnya kan ini PMT set prodi kode anggota. Jadi kita coba kita akan lihat di sini, lihat ulang prodi. Seharusnya tadi itu 0 ya, seharusnya di sini 0. Kita jalankan ulang. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil menjadi PMT. Tadi kan TIF, sekarang jadi PMT. Ini sudah berhasil. Kemudian kita ke query lagi. Kita akan mengganti alamat petugas dengan nama Lius menjadi Manubara. Berarti update petugas set alamat petugas ini kita menjadi berarti sini si kode
kode petugas. Nah, kita akan lihat kode dari Liwus, yaitu P003. Di sini kita akan ganti jadi, coba kita lihat, berarti tugas berarti P003. Nah, sekarang kemudian kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lihat tadi, seharusnya ini sudah jadi. Belum jadi, kita jalankan isi petugasnya. Oke, di sini alamat Siliu sudah berubah menjadi Manubara. Kemudian di sini kita akan lanjut, saya akan lanjut untuk perintah berikutnya, itu menggunakan perintah join. Yang pertama itu kita akan masuk ke cross join. Maksud dari cross join ini adalah dia akan mengambil data-data dari tabel buku dan tabel transaksi, kemudian dia akan digabung menjadi satu tabel. Untuk itu kita langsung saja ke query-nya. Di sini kita akan select buku, kode buku, kemudian transaksi, kode, di sini saya menggunakan kode transaksi, nama, kemudian transaksi sama si jenis transaksi sini, kemudian buku, nama buku, yang di sini kita berikan koma dulu, from buku, from buku cross join transaksi. Ini sudah, kemudian kita jalankan. Oh, masih salah di sini karena ini. Kita coba jalankan ulang. Oh, masih salah. Ini error kode transaksi, seharusnya di sini n
kita jalankan lagi. Masih salah lagi. Oh, sudah berhasil. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mengambil semua data kode buku di tabel buku, kode transaksi pada transaksi, dan jenis transaksi di tabel transaksi. Kemudian juga dia akan mengambil nama buku dari tabel buku. Kemudian kita akan lanjut pada yang kedua, yaitu inner join. Kita akan lanjut pada inner join. Di sini kita copy saja. Setelah ini kita jadi join pada nomor di nomor 13 bagian B. Kita langsung saja masuk. Kita coba jalankan. Sudah berhasil. Di sini maksud dari inner join adalah data pada tabel pertama, yaitu pada buku, dia akan dihubungkan ke tabel transaksi, dan apabila apabila field atau nilainya itu nantinya dia akan jadi patokan untuk kedua tabel yang memiliki nilai yang sama. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, itu left join dan right join. Ada tabel buku dengan tabel transaksi, ada tabel anggota dengan tabel transaksi, ada tabel buku dengan tabel transaksi untuk right join, dan tabel anggota dengan tabel transaksi. Di sini saya sudah memiliki query-nya, yaitu yang pertama ada left join. Nah, left join ini dia kan left join ini akan menghasilkan nilai tabel kiri dan nilai yang sama di tabel kanan. Jika tabel kanan tidak memiliki nilai, tidak sama nilainya dari tabel kiri, maka akan dihasilkan nilai nol pada tabel kanan. Kita akan jalankan. Nah, di sini karena di sisi kiri dan kanan sama, jadi akan tidak menghasilkan nol, baik di jenis transaksi yang kiri maupun kanan. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut pada perintah berikutnya, antara tabel anggota dan transaksi. Di sini nol karena si kode transaksi di bagian kiri dan kanan, jenis transaksi di kanan, dia nol karena nilainya tidak sama, atau fieldnya itu tidak sama, atau datanya itu tidak sama. Kemudian kita lanjut. Kode buku, kita akan masuk ke right join. Kita akan masuk ke right join. Ini adalah
rejoin itu kebalikan dengan tabel left join. Kalau jika tabel kiri tidak sama nilainya dengan tabel kanan, maka menghasilkan akan diisi nilai 0 pada tabel kiri. Kita akan jalankan. Nah, di sini tidak ada nilai 0 karena dia sama. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita masuk pada peran terakhir, yaitu antara menggunakan perintah rejoin antara tabel anggota dan transaksi. Nah, ini dia akan menghasilkan nilai 0 di sebelah kanan, di sebelah kiri, maksudnya di sebelah kiri dan kanan, karena fieldnya itu tidak sama. Oke, sudah terakhir. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, kita akan hapus database perpustakaan drop perpustakaan. Secara otomatis ketika kita hapus, nah, si database perpustakaannya sudah terhapus. Jadi baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.